Program transmigrasi di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari Jawa Tengah, program transmigrasi yang telah berjalan sejak zaman pemerintah kolonial Belanda merupakan upaya untuk percepatan pembangunan dan pemerataan. Namun upaya pemerintah ini tidak selamanya mulus. Berikut ulasan khas NET Jawa Tengah. Perpindahan penduduk di Indonesia telah dilakukan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan Belanda menyebutnya kolonialisasi. Kolonialisasi pertama dilakukan pada tahun 1905. Kala itu, pemerintah kolonial Belanda memindahkan 155 kepala keluarga dari Karesidenan Kedu ke Gedong Tataan, Lampung. Pada akhir tahun 1950, pemerintah Indonesia baru menata kembali program perpindahan penduduk Pulau Jawa. Pada tahun tersebut, proses perpindahan penduduk dilakukan oleh Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Saya kira kalau tujuannya tidak berubah ya, tujuan transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran itu sendiri dan juga masyarakat di lingkungan di mana transmigrasi berada, dalam rangka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menyatukan NKRI. Jadi saya kira tujuannya sama semuanya, cuman pencapaiannya ini yang dengan terobosan ini diharapkan lebih cepat. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Tengah mencatat, jumlah keberangkatan transmigrasi dalam 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Jumlah pemberangkatan tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan masa Orde Baru yang mencapai ribuan kepala keluarga. Untuk tahun 2015, pemerintah provinsi akan memberangkatkan transmigran ke 10 provinsi di luar Jawa. Jumlah provinsi yang akan menerima transmigran terbanyak adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing 35 KK. Selebihnya akan disebar ke 7 provinsi lainnya. Guna mengakomodir peminat transmigrasi, tahun 2016 pemerintah akan melakukan terobosan baru, yaitu program transmigrasi sharing. Dengan menggunakan pola sharing APBD, pemerintah akan menempatkan 100 KK di pemukiman transmigrasi Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Jawa Tengah dan Kaltara, maka kita harapkan nanti mereka akan bisa mendapatkan yang terbaik. Tapi kita sedang mempersiapkan betul karena kemarin masih ada beberapa catatan soal lahan, karena lahannya ini perlu kepastian sehingga transmigran yang berangkat yakin betul bahwa itu akan menjadi miliknya, tidak lagi nanti ada persoalan di belakang. Maka hal-hal teknis seperti ini yang kemarin kita siapkan. Transmigran juga akan didampingi oleh mahasiswa KKN. Diharapkan dengan pendampingan selama 3 tahun, para transmigran mampu mandiri dan memperoleh peningkatan kesejahteraan. Dengan program transmigrasi sharing ini, nantinya Provinsi Jawa Tengah dapat mempunyai jadwal rutin untuk mengirim transmigran. Terobosan dalam hal ini yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitasi kepada masyarakat Jawa Tengah yang akan berangkat transmigrasi dengan membangunkan rumah dan sarana air bersih di lokasi transmigrasi Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kemudian akan diberikan pendampingan. Pendampingan dalam hal ini adalah pendampingan untuk bidang usaha pertanian, perikanan, peternakan, kemudian juga lingkungan, sanitasi, dan sebagainya yang dikerjasamakan nantinya dengan perguruan tinggi. Program yang telah berjalan selama puluhan tahun ini bukan berarti tanpa kendala. Kesiapan lokasi transmigrasi
serta penolakan dari pemerintah daerah melalui Perda, kini juga menjadi masalah pemerintah dalam upaya pemerataan penduduk. Dari zaman dulu sampai sekarang itu berhasil. Nah, ini tentu dalam rangka untuk membantu akselerasi di Papua. Tapi kalau hari ini misalnya tiba-tiba di stop sedemikian rupa, sementara Papua butuh akselerasi, ya ini kan tidak relevan. Tak hanya itu, tak jarang juga transmigran yang telah ditempatkan, banyak yang tidak betah ada di lokasi karena tidak sesuai dengan harapan. Namun, ada pula transmigrasi yang ingin mencoba daerah transmigrasi baru dan mendaftar kembali menjadi peserta baru. Dalam beberapa hal pernah terjadi istilahnya transmigran ulang-alik. Jadi ketika mereka sudah tercatat sebagai transmigran, sudah ditempatkan di daerah penempatan, suatu saat tanpa sepengetahuan kita dari pengirim, karena kan sudah beralih status kependudukannya dan sebagainya, itu sepenuhnya adalah ranah daripada tempat dia sekarang bertempat tinggal, itu ternyata kita tidak tahu mereka pulang. Entah karena sebab apa. Seolah mereka itu ingin transmigrasi lagi, sehingga mereka berangkat lagi dan memiliki hak yang baru. Niatan dan harapan mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan di tempat transmigrasi membawa Slamet, asal Jambu, Kabupaten Semarang, mengikuti program transmigrasi. Di tempat kita itu sudah penduduk sudah padat, terus lahan pertanian ya ada tapi cuma sedikit, mau tanam-tanaman itu maksudnya enggak jangkau atau enggak cocok. Kalau kita mau minat ke transmigrasi itu di sana banyak lahan dan kita bisa menanam sepuas-puasnya kan. Begitu pula dengan Ahmad Toharun, ayah 3 anak asal Kabupaten Cilacap ini memiliki keinginan mengubah nasib dengan mencari penghasilan lebih untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Alhamdulillah, saya mendapat bekal cukup banyak. Apa saja yang saya kerjakan itu bisa. Mau pertanian, saya laksanakan. Mau perbengkelan bisa. Mau pertukangan kayu bisa. Tukang renovasi bangunan bisa. Rehab bangunan bisa. Apa saja alhamdulillah saya diberi bekal yang otomatis itu matang. Program transmigrasi yang sudah berjalan selama 65 tahun ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Hingga saat ini, program transmigrasi telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan di daerah tujuan transmigrasi, termasuk akselerasi kemajuan daerah tersebut. Karina Erika, Fahmi Nur Cahyo melaporkan untuk NET.